Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti muslimah, saudariku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bagian yang sebelumnya kita pernah bahas bagaimanakah laki-laki yang baik dijadikan sebagai calon suami. Kita sudah bahas apakah kriterianya. Dan kita juga sudah bahas apa itu tujuan dari sebuah pernikahan. Hari ini ukhti muslimah, saudariku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas bagaimanakah tipe-tipe lelaki yang tak layak, yang tak baik dijadikan sebagai calon suami. Karena suami Anda, wahai ukhti muslimah, bukan hanya sebagai calon ayah bagi anak-anakmu, tapi mereka harus bisa menjadi pemimpin, harus mampu menjadi imam yang amanah, imam yang mampu membawa keluarga ini menuntunmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Hari ini kita akan bahas laki-laki bagaimanakah yang tak layak kau pilih sebagai suami, sebagai calon imammu, sebagai pemimpinmu. Iya betul, perempuan memang tidak bisa memilih, perempuan memang tidak bisa menentukan, tapi perempuan bisa menerima atau menolak. Nah, sebelum engkau menerima dan menolak seorang laki-laki atau banyak laki-laki yang datang untuk melamarmu, ada baiknya kau lihat dulu bagaimana kriterianya. Apakah ia layak, pantas, cocok untuk kau jadikan imam yang akan menuntunmu, membimbingmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala, atau ia laki-laki yang tak pantas kau jadikan sebagai imammu. Apa saja ciri-cirinya kita akan bahas di kesempatan yang singkat ini, semoga bermanfaat. Yang pertama, laki-laki yang tak baik, yang tak layak, yang tak pantas kau jadikan, yang tak layak kau pilih menjadi imammu adalah laki-laki yang rusak akidahnya. Laki-laki yang rusak akidahnya. Bukankah di awal dulu ya, kita pernah bahas bagaimana laki-laki yang hendaknya kita pilih ia sebagai calon suami. Calon laki-laki yang baik kita terima adalah laki-laki yang baik agamanya. Nah, kalau laki-laki ini rusak akidahnya, seperti apa contohnya? Seperti seorang laki-laki yang percaya kepada dunia perkelenikan. Ia percaya dengan dunia perdukunan, ia percaya dengan tenaga dalam, dan ia mengerjakan itu semua. Hati-hati baik ukhti muslimah. Jangan kau pilih dia sebagai calon imammu. Setampan, sekaya dan sekeren apapun dia, kau harus berani menyatakan, kau harus berani menolaknya. Karena laki-laki yang rusak akidahnya, maka akan susah untuk diperbaikin. Bagaimana ia akan membimbingmu, membawamu ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoin, kalau perbuatannya, kelakuannya adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Perintahkan ia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia mau bertobat, mungkin bisalah kau jadikan pertimbangan untuk menerimanya. Tapi kalau tidak, masih banyak laki-laki yang lain yang akan berdatang untuk melamarmu. Yang kedua, laki-laki yang tak baik, yang tak layak, yang tak pantas, yang tak cocok kau jadikan sebagai calon imammu, calon ayah bagi anak-anakmu adalah laki-laki yang meninggalkan sholat. Bagaimana mungkin ia akan mampu membahagiakanmu kalau apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala pun ia tinggalkan? Apa yang menjadi ukuran baiknya sebuah amal ia tak lakukan. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamah salatuhu. Fa in saluhat faqad saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat faqad fasada sa'iru 'amalihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba di hari kiamat nanti, dari amalan-amalannya adalah salatnya. Apabila sholatnya ini baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganggap baiklah seluruh amalan-amalan yang lain. Tapi apabila sholatnya ini buruk, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap maka buruklah seluruh amalan yang lain. Nah, lihat wahai ukhti muslimah, seorang laki-laki yang datang melamarmu dan engkau lihat dia adalah laki-laki yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang mengerjakan sholat, sepertinya engkau harus berpikir-pikir untuk menerima pinangannya. Kenapa? Kalulah perintah Allah Subhanahu wa taala saja dia berani melanggarnya, bagaimana dengan permintaanmu kelak? Bisa-bisa permintaanmu akan banyak pula yang dia tolak. Yang ketiga, laki-laki yang gemar melakukan dosa-dosa besar seperti mabuk, berjudi, berzina dan lain sebagainya. Ukhti muslimah, laki-laki itu sekeren apapun ia, setampan, segagah, sekaya apapun dia, kalau ia laki-laki yang suka berbuat dosa besar, suka
mabuk, main judi, berzina, memakan harta riba dan lain sebagainya, sepertinya engkau perlu pertimbangkan. Kenapa? Kalau dalam melakukan dosa besar ia merasa mudah dan ringan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang ia berani melakukan, jangan-jangan apapun nanti yang engkau inginkan, yang engkau minta, ia tidak mau untuk memenuhi. Kalaulah kepada Allah Subhanahu wa taala ia berani melanggar, apalagi dengan dirimu, sepertinya engkau pun akan hanya jadi korban kezalimannya. Makanya sepertinya pikir-pikir deh, kalau ada laki-laki yang suka berjudi, gemar berzina, suka mabuk-mabukan, sepertinya kau harus berpikir ulang untuk menerima lamarannya, walau engkau telah sangat mencintainya. Yang keempat, laki-laki yang ad-dayus. Apa itu laki-laki ad-dayus? Laki-laki ad-dayus adalah laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan. Begitu ringan ia membiarkan istrinya atau anak perempuannya bermaksiat. Bahkan mungkin ia melarang istrinya melakukan ketaatan. Ada seorang suami yang melarang istrinya untuk berjilbab. Ada seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk bekerja keluar, berikhtilat bersama laki-laki yang lain. Hati-hati wa ukhti muslimah. Laki-laki yang seperti ini adalah laki-laki yang akan menjerumuskanmu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepadamu saja ia tak sayang, ia tak peduli, ia biarkan engkau bermaksiat, ia biarkan anak perempuannya berbuat dosa, melakukan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala murkain. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi imam yang akan menuntunmu, membawamu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Padahal tujuan kehidupan kita di dunia ini adalah untuk sampai ke akhirat nanti, ke kampung halaman kita, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang kelima, laki-laki itu adalah pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Rasulullah SAW menyatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap laki-laki itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban. Jadi suamimu adalah imammu, pemimpinmu. Maka jangan kau pilih, wahai ikhti muslimah, jangan kau pilih duhai wanita, seorang laki-laki yang menjadi anak mama, seorang laki-laki yang manja, seorang laki-laki yang pelin-pelan. Laki-laki itu dibutuhkan sikap, kejelasan dan ketegasan. Laki-laki itu harus berani mengambil keputusan. Laki-laki itu harus berani mengambil risiko. Tapi kalau ia seorang anak mama, anak yang manja, ia akan pelin-pelan. Ia akan diatur oleh apa kata mamanya, dan ia akan bingung untuk mengambil keputusan. Bagaimana rumah tangga akan berjalan dengan baik? Bagaimana rumah tangga akan bahagia kalau suami kita pelin-pelan, tak jelas sikapnya, tak jelas ketegasannya? Sepertinya ukhti muslimah harus hati-hati kalau lihat ada seorang laki-laki, kalau ia seperti anak yang manja, anak mama, sepertinya ada baiknya untuk dipertimbangkan lamarannya. Ukhti muslimah, ini dulu 5 hal yang kita sampaikan dari 5 calon kriteria laki-laki yang tak baik, yang tak layak, yang tak cocok kalian jadikan sebagai imam calon suami kalian. Apalagi yang 5-nya kita akan bahas di sesi yang berikutnya setelah sesi ini. Saya Abu Ayyub Bangun Alangkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.